Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang keuangan lagi, tapi kali ini sambil temenin aku beberes barang jualan aku ya. So teman-teman tonton video aku sampai selesai. Yang pengen aku bahas di sini adalah tentang dana-danaan nih, ya kan? Kalau kalian sering nontonin video aku yang tentang budgeting, aku sering sebutin tuh tentang dana darurat, dana pensiun, dan dana tak terduga. Nah, jadi 3 dana inilah yang bakal aku bahas di video ini. Siapa tahu nih teman-teman masih ada yang agak bingung membedakan apa yang termasuk dalam kategori dana tak terduga, dana darurat, ataupun dana pensiun. Karena kebanyakan itu kemiripannya hampir sama, padahal sebenarnya amat sangat berbeda teman-teman. Mulai dari pengertiannya berbeda, mulai dari waktu penggunaannya juga berbeda, dan mulai peruntukannya juga berbeda. Nah, di sini kita bahas satu-satu deh, mulai dari pengertiannya dulu nih. Apa sih artinya dari dana pensiun, dana darurat, maupun dana tak terduga? Nah, jadi untuk segi pengertian nih, menurut aku pribadi, untuk dana darurat dulu deh. Jadi dana darurat itu adalah dana ini yang kita siapkan untuk suatu kondisi darurat di masa yang akan datang, dan kondisi darurat itu harus kita hadapi, nggak bisa kita hindari. Nah, itu adalah sumber dananya adalah dari penghasilan yang kita sisihkan ataupun dari dana tabungan kita yang kita bagi buat dana darurat maupun dana tabungan kita. Jadi dana darurat ini sifatnya menurut aku nanti ketika dia terjadi itu sifatnya wajib kita penuhi dengan si dana darurat ini. Nah, itu poin yang pertama untuk arti si dana darurat. Nah, lanjut untuk ke dana tak terduga. Nah, dua hal ini kayak terlihatnya mirip-mirip ya, tapi menurut aku untuk dana tak terduga itu adalah suatu uang yang kita siapkan nih untuk suatu kejadian yang tidak kita duga, tapi sesuatu itu sebetulnya bisa aja nih mau nggak kita penuhi nggak masalah. Dia nggak akan berakibat apa-apa ke diri kita, kayak gitu, nggak akan berakibat apa-apa ke kehidupan kita. Tapi kadang itu juga mau nggak mau harus kita penuhi karena mungkin suatu hal berkaitan dengan orang lain atau dengan keluarga, lingkungan, kayak gitu. Nah, untuk poin yang ketiga sih dana pensiun. Kalau dana pensiun ya udah pasti bakal tahu ya, itu adalah suatu dana yang harus kita siapkan untuk masa tua kita di akan datang ketika kita menginginkan kehidupan kita itu untuk pensiun, menyantaikan hidup. Supaya di masa tua kita tidak perlu terlalu bekerja keras lagi, jadi kita cukup menikmati hidup di hari tua kita tapi dana keuangan kita tetap aman. Nah, dari segi pengertian nih udah nih ya, kalian semoga udah dapat gambaran nih kira-kira perbedaannya seperti apa. Dan sekarang kita masuk dari perbedaan segi waktu penggunaannya. Nah, jadi untuk dari segi waktu penggunaan kita pilih untuk yang paling pendek nih jangka waktu penggunaannya, yaitu adalah si dana tak terduga ini. Untuk dana tak terduga itu penggunaannya sangat dekat kayak gitu. Jadi makanya kalau kalian perhatiin di sistem budgeting aku, dana tak terdugaku itu setiap bulan, misal nih di akhir bulan nanti masih ada sisa, itu bakal aku masukkan ke challenge tabungan. Dan kebanyakan dana tak terduga itu selalu terpakai setiap bulan karena dia berkaitan kadang dengan kehidupan kita sehari-hari aja kayak gitu, yang urgentnya itu biasa-biasa aja. Nah, lanjut untuk ke dana darurat. Untuk dana darurat dari jangka waktu pemakaiannya dia lumayan lebih lama dari si dana tak terduga tadi, tapi nggak mungkin terlalu lama-lama banget. Kadang mungkin bisa 1 bulan ke depan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan kayak gitu. Nah, karena dia biasanya berkaitan dengan maintenance keadaan kehidupan kita atau barang-barang di kehidupan kita, si dana darurat ini. Nah, untuk si dana pensiun ini yang jangka waktunya paling lama ya, bisa sampai puluhan tahun ke depan menyesuaikan dengan usia kalian sekarang dan juga kapan nih kalian memutuskan untuk pensiun, atau kapan nih kira-kira si dana pensiun ini cukup udah buat nge-cover kehidupan kalian nanti. Karena untuk menyiapkan dana pensiun sebenarnya itu ada hitungannya sendiri ya, ada persentasenya. Mungkin next kita bakal bahas di video yang lain tentang persiapan nih berapa sih yang perlu kita siapin tentang si dana pensiun ini.
Nah, jadi mulai dari jangka waktunya udah kelihatan jelas ya. Untuk yang paling pendek itu untuk si dana tak terduga, yang paling di tengah itu dana darurat, dan yang paling panjang adalah si dana pensiun itu. Nah, lanjut nih untuk yang ketiga perbedaannya. Nah, untuk yang perbedaan ketiga itu dari segi nominalnya berapa yang kita bisa sisihkan. Untuk yang paling kecil pastinya untuk si dana tak terduga ya, biasanya nominalnya kisaran dari ratusan ribu mungkin semaksimalnya 1 juta, karena dia itu hanya untuk biaya tak terduga setiap bulannya yang berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari atau orang-orang sekitar kalian atau keluarga kalian aja. Nah, untuk si dana darurat, nah ini nih yang lumayan ya, dia ada perhitungannya, misal kayak buat 3 kali biaya hidup kalian atau 6 kali biaya hidup kalian, karena ini berkaitan dengan kondisi kalian nanti yang bener-bener darurat, mulai dari buat maintenance mungkin kayak gitu. Makanya nominalnya ada ketentuannya nih kalau untuk si dana darurat ini. Nah, untuk si dana pensiun ini yang paling besar ya, mungkin kisarannya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran, karena ini berkaitan dengan buat kalian nge-cover kehidupan kalian di masa pensiun itu tanpa kalian bekerja, tanpa kalian membebani orang lain. Kalian bisa nge-cover kehidupan kalian sampai di masa akhir hayat kalian, kayak gitu. Kita perhitungannya secara garis besarnya aja, biasanya kayak gitu ya. Paling diambil rata-rata orang hidup sampai usia berapa, rata-rata orang pensiun di usia berapa, terus kalian nanti kalikan biaya hidup kalian sekarang buat nanti berapa, inflasi juga diperhitungkan, pokoknya kayak gitu. Makanya nilainya lumayan besar. Nah, yang poin terakhir nih, kita akan masuk ke contohnya apa aja sih yang termasuk dalam dana tak terduga, dana darurat maupun dana pensiun. Karena mana tahu nih teman-teman masih agak bingung ya kan untuk membedakan mana yang termasuk dengan dana-danaan itu. Untuk poin yang pertama, untuk si dana tak terduga. Nah, dana tak terduga ini sih biasanya untuk hal-hal yang tak terduga yang aku bilang dari tadi, bisa datang dari keluarga atau orang-orang di sekitar kalian. Contoh nih, kalian tiba-tiba dapat undangan dadakan, undangan tasmiyah, kawinan, kayak gitu. Atau contoh kalian kedatangan keluarga yang tiba-tiba datang aja ke rumah kalian bertamu yang harus kalian suguhin makanan, harus kalian mungkin entertain, kayak gitu. Nah, itu masuk dalam dana-dana tak terduga, karena itu hal-hal yang di luar kendali kita ya, yang kita nggak tahu nih, oh kok tiba-tiba ada keluarga datang, mau nggak mau kita sediain makanan apa, dan itu mungkin tidak ada dalam budgeting keuangan kalian gitu. Sama juga dengan budgeting buat biaya kondangan atau biaya tiba-tiba kalian ada kedatangan yang lain gitu. Pokoknya pada intinya itu sih untuk hal-hal yang kecil dan jangka waktunya itu dekat. Nah, kalau untuk si dana darurat, contohnya sih misal nih amit-amitnya kalian misalkan bekerja ternyata kena PHK, atau ternyata kalian lagi buka bisnisnya nggak terlalu jalan, atau mungkin kalian harus maintenance kendaraan, tiba-tiba perabotan kalian rusak, mulai dari AC, TV, motor, mobil mungkin pada rusak, dan itu harus di maintenance, atau perabotan rumah tangga kalian yang nilainya lumayan besar. Nah, itu masuknya di dalam pengeluaran darurat, dan itu tidak bisa dihindari. Karena kalau misalkan nggak kalian perbaiki, kendaraan kalian nggak bisa dipakai, perabotan kalian nggak bisa dipakai. Kalau misalkan kalian di PHK, kalian nggak punya uang pegangan kayak si dana darurat, gimana kalian bisa buat bertahan hidup sambil nyari pendapatan lagi. Jadi kalau dana darurat itu sifatnya sangat urgent yang harus memang kita cover. Beda dengan si dana tak terduga tadi. Kayak dana tak terduga kan kalau misalkan kondangan kalian nggak mau datang, ya udah nggak masalah. Keluarga kalian mau suguhin apa yang ada, ya udah nggak masalah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk dana pensiun. Dana pensiun ya dana yang kita siapin buat kita nanti di masa yang akan datang. Nggak perlu pakai contoh lagi. Pokoknya pada intinya uang kalian sekarang kira-kira untuk dikalikan sampai berapa lama nih sekiranya kalian bakal hidup setelah kalian hitung dana pensiun kalian itu di usia berapa. Nah, jadi setelah kalian tahu nih nominalnya berapa, itulah dana pensiun yang harus kalian siapkan, dan nggak boleh kalian pakai sama sekali ketika nanti baru kalian pakai itu ketika kalian udah masuk di pensiun. Makanya model penyimpanan dana pensiun lebih cocoknya adalah di barang-barang seperti emas ataupun saham, obligasi kalian investasikan, jangan cuma ditabungin biasa. Karena kalau ditabungin biasa nggak akan bisa menutupi inflasi negara kita yang makin tahun itu makin tinggi, guys. Jadi memang harus kita kasih ke barang-barang yang memang nilainya bakal dapat nilai lebih lagi, melebihi inflasinya negara kita.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya perbedaan 3 dana yang sering aku buat di dalam budgeting aku, mulai dari dana tak terduga, dana darurat maupun dana pensiun. Jadi dari ketiga dana itu menurut aku penting semua buat kalian jalankan, buat kalian siapkan setiap bulan. Tapi kalau memang mau yang ada ditinggal, kalian cukup tinggal sih dana tak terduga aja. Nah, semoga video aku ini lumayan jelas, semoga kalian juga bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Mohon maaf kalau memang ngomongnya kecepatan atau agak belibet, dan makasih banget teman-teman yang udah pada nonton sampai selesai. Kalian boleh sharing-sharing di kolom komentar kalau ada yang pengen ditanyain. Dan sampai ketemu di video aku yang lainnya ya. Bye bye.